Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erlangga pada mata kuliah Mobile Learning. Kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan mengenai perancangan UI dan UX. Adapun agenda perkuliahan kita kali ini, yang pertama itu di sini saya akan membahas mengenai Product Development Lifecycle dan juga perbandingan framework UI dan UX. Bahasan pertama masuk kepada Product Development Lifecycle. Intinya setiap kita akan mengembangkan produk, apakah itu aplikasi ataupun produk lainnya, pasti kita akan melalui suatu rangkaian tahapan atau langkah spesifik yang dimulai dari misalnya menentukan ide sampai rilis produk akhir. Nah, ini kita sebut sebagai siklus hidup pengembangan produk dan memiliki 5 tahapan, yaitu antara lain brainstorming, define, design, test, dan launch. Tergantung di mana tempat kalian bekerja, pasti setiap tahapan atau langkahnya ada hal yang sedikit berbeda, tapi proses keseluruhan pada intinya sama. Nah, berikut ini adalah gambaran dari Product Development Lifecycle, dimulai dari brainstorm, define, design, test, hingga launch. Nah, brainstorm ini di sini kita mendefinisikan masalah pengguna, apa yang dihadapi oleh pengguna, menentukan ide dan gagasan pokok dari produk yang akan kita kembangkan atau aplikasi yang akan kita kembangkan. Misalkan kita ingin mengembangkan aplikasi mobile learning, tentu kita ingin menentukan permasalahan yang dihadapi pengguna kita apa di lapangan, misalnya akses konten materi yang kurang. Maka oleh sebab itu kita mendefinisikan bahwa kita harus membuat aplikasi mobile learning yang bisa menyajikan konten materi yang beragam dan mudah diakses oleh pengguna. Selain itu juga perhatikan juga keberagaman anggota tim. Dengan banyaknya keberagaman anggota tim, ya dalam hal ini kita libatkan juga pengguna sebagai anggota tim kita. Semakin banyak pengguna, semakin beragam pengguna, dan tim yang terlibat juga semakin banyak. Nah, kita bisa menentukan rumusan masalah dan batasan masalah apa saja yang nanti akan kita rumuskan dan kita definisikan untuk pengembangan produk. Nah, selanjutnya define. Kita harus bisa mendefinisikan untuk siapa sih produk ini, siapa penggunanya. Misalkan kita ingin mengembangkan aplikasi mobile learning, kita harus tentukan siapa usernya, untuk siapa konten aplikasi kita, misalnya untuk siswa tingkat sekolah dasar, siswa tingkat sekolah menengah pertama, ataupun siswa tingkat menengah atas, ataupun perguruan tinggi, atau bahkan profesional. Nah, itu semua harus jelas bisa didefinisikan. Dan yang selanjutnya, apa yang produk bisa lakukan. Nah, kita harus menentukan konten kita itu menyediakan apa saja. Misalnya kita mengembangkan produk mobile learning, selain bisa memberikan konten yaitu berupa video pembelajaran, bahan ajar, juga ada kuis dan exam pada aplikasi yang kita kembangkan. Misalkan fitur apa saja yang perlu disertakan agar produk berhasil. Nah, misalnya kita bisa menambahkan salah satu fitur machine learning dalam hal recommended system, misalnya, sehingga ketika pengguna melakukan profiling terhadap aplikasi mobile learning yang kita kembangkan, nah di situ sistem bisa dengan jelas merekomendasikan konten pembelajaran apa saja yang disukai pengguna dan dibutuhkan oleh pengguna. Nah, saya seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah perancangan. Nah, di sini kita akan merancang wireframe, merancang sketchnya terlebih dahulu, merancang prototipe yang akan dikembangkan, dan merancang setiap fungsionalitas produk agar bisa berjalan secara optimal. Nah, di sini kita mulai merancang apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita definisikan. Selanjutnya fase pengujian atau testing, menguji produk secara internal dengan anggota tim, dengan sesama pihak pengembang, ya. Atau kita sebut istilahnya kalau di software development lifecycle itu seperti menguji secara alpha, beta, baru rilis kandidat. Menguji produk dengan
stakeholder. Nah, stakeholder di sini berarti itu adalah pengguna kita, ya, pengguna yang nanti akan kita uji, misalnya pengguna dalam bentuk yang terbatas dengan jumlah yang terbatas, dan juga mungkin beberapa ahli di bidangnya. Misalnya di mobile learning kita harus menguji produk ini dengan ahli media, ahli materi, ya, dan juga ahli konten pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita mulai menguji produk secara eksternal dengan pengguna potensial. Nah, setelah kita menentukan batasan pengguna, nah kita mulai di sini menentukan dan menguji produk secara eksternal ke pengguna potensial kita. Ini masih dalam lingkungan yang terbatas sebelum nanti aplikasi betul-betul bisa dipasarkan ke publik. Yang selanjutnya ini adalah launching. Nah, di sini kita memasarkan produk di marketplace, bisa di Google Play Store ataupun di iTunes, ya. Nah, di sini setelah produk selesai dikembangkan, selesai diuji coba secara alpha, beta, dan rilis kandidat sudah launching, dan bug sudah tidak ada, konten sudah oke, bisa kita langsung memasarkan produk ini ke Google Play Store ataupun di iTunes Store, ya, tergantung dari siapa pengguna dan jenis perangkat dan platform apa yang digunakan. Dan selain itu juga kita harus memastikan bahwa kita memiliki media pemasaran lain. Jadi aplikasi mobile learning yang kita kembangkan itu bisa berjalan untuk multi platform, ya, misalkan untuk aplikasi mobile, juga untuk aplikasi berbasis web, ya, itu kita sudah harus bisa menyediakan, karena sekarang ini akses aplikasi itu bisa melalui smartphone, melalui aplikasi mobile, ataupun bisa melalui website, melalui aplikasi websnya. Bahkan sekarang sudah merambah ke arah smart TV teknologi, ya. Nah, itu juga kita harus bisa memastikan bahwa semua teknologi tersebut bisa diakomodasikan. Nah, bahasan selanjutnya ini mengenai perbandingan framework UI dan UX. Nah, di sini ada beberapa framework pengembangan UI UX yang bisa kita pelajari. Yang pertama di sini adalah user centered design process. Nah, setiap fase dari proses desain yang terpusat pada pengguna ini berfokus pada pengguna dan kebutuhan mereka. Nah, ini adalah salah satu proses yang berulang, yang berarti bahwa desainer kembali ke fase tertentu lagi dan lagi. Nah, untuk menyempurnakan desain yang dikembangkan, ciptakan produk terbaik untuk pengguna yang dituju. Nah, berikut ini adalah key step atau langkah-langkah kunci dalam proses desain terpusat atau user centered design, ya, pada pengguna. Yang pertama, memahami bagaimana pengalaman pengguna akan produk atau produk serupa. Jadi di sini kita bisa ingin tahu bagaimana pengguna akan terlibat dalam desain yang kita kembangkan, serta lingkungan atau konteks di mana mereka mengalami produk. Yang memahami hal ini membutuhkan banyak penelitian, seperti mengamati pengguna dalam tindakan melakukan wawancara yang akan kita jelajahi lebih lanjut nantinya. Nah, jadi intinya kita di sini user centered design itu berfokus pada pengguna, melibatkan pengguna dalam proses pengembangan produk, ya. Jadi pengguna akan merasakan experiences-nya, pengalaman dalam menggunakan produk yang kita kembangkan. Nanti kita lakukan wawancara dan mendapatkan feedback dari pengguna tentang aplikasi ataupun desain UI UX yang kita kembangkan. Kita mendefinisikan kebutuhan pengguna berdasarkan hasil dari observasi dan pengamatan atau penelitian yang kita lakukan. Cari tahu masalah pengguna mana yang paling penting untuk dapat dipecahkan. Nah, selain itu merancang solusi untuk masalah pengguna tersebut. Nah, munculkan banyak ide untuk desain yang dapat mengatasi masalah pengguna yang telah Anda identifikasikan. Kemudian mulailah benar-benar untuk merancang ide-ide tersebut. Jadi kita merancang solusi untuk masalah yang pengguna hadapi. Jadi kita tawarkan ide desain kita, tawarkan rancangan antarmuka kita, tawarkan desain-desain yang memudahkan pengguna supaya nanti pengguna bisa memilih
mana yang cocok untuk mereka ya. Selain itu, evaluasi solusi yang Anda rancang terhadap kebutuhan pengguna. Tanyakan pada diri sendiri apakah desain yang saya buat menyelesaikan masalah pengguna atau sebaliknya menambah keruwetan bagi pengguna. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pengembang harus menguji produk yang dirancang dengan real pengguna ya, dan mengumpulkan umpan balik atau mengumpulkan feedback. Jadi kita harus mengevaluasi setiap solusi yang sudah dirancang, dikembangkan ke beberapa pengguna, dan nanti di sini akan mengumpulkan feedback dan masukan dari pengguna tersebut. Ini proses user center design ya. Memahami bagaimana pengalaman menggunakan produk atau rancangan desain yang kita kembangkan, mendefinisikan kebutuhan spesifik dari pengguna, dan merancang solusi serta mengevaluasi solusi ya, yang nantinya akan dibandingkan dengan kebutuhan pengguna yang sudah ditentukan. Nah, fase ini dimulai dari pemahaman, mencari spesifikasi kebutuhan pengguna, merancang solusi dan mengevaluasi. Lalu bisa kembali lagi kepada memahami tentang permasalahan yang dihadapi pengguna, ataupun masuk ke rancangan solusi dan mendefinisikan kebutuhan spesifikasi pengguna. Nah, ini fokus pada user center design. Jadi di sini fokus lebih kepada keterlibatan pengguna dan lebih kepada user oriented lah ya, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Nah, yang selanjutnya di sini itu ada framework lain selain user center design, yaitu adalah 5 element of UI UX design ya. 5 elemen desain UX adalah suatu framework atau kerangka kerja, langkah-langkah yang diambil desainer UX untuk mengubah ide menjadi produk yang berfungsi. Nah, kelima elemen tersebut dimulai dari bawah ke atas, dari mulai strategi, ruang lingkup, struktur, kerangka, dan permukaan. Nah, pikiran ini sebagai satu set 5 lapisan, di mana setiap lapisan bergantung pada satu di bawahnya. Nah, ini adalah gambaran dari secara umum 5 elemen dari UX design ya, dimana dimulai dari lapisan atau layer yang paling bawah itu adalah layer strategi ya. Nah, strategi sifatnya abstrak ya, jadi kita mendefinisikan langkah-langkah apa yang harus kita hadapi dalam merancang suatu UI UX yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu di sini kita mulai menentukan batasan masalah yang nanti akan kita hadapi, dan juga menentukan batasan fitur aplikasi dan rancangan UI UX. Lalu mendefinisikan struktur ya, dan mendefinisikan gambaran dari skeleton dan bagian utamanya. Ini merupakan lapisan yang nyata ataupun konkret. Nah, penjelasan detail dari setiap langkahnya seperti ini ya. Jadi, nah selanjutnya itu adalah kita bahas mengenai design thinking proses ya. Nah, design thinking ini adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna untuk memecahkan suatu masalah. Nah, hal ini membantu desainer dalam menciptakan solusi yang mengatasi masalah pengguna nyata dan fungsional serta terjangkau. Ada 5 fase dalam proses desain thinking ini, itu adalah empati, mendefinisikan ide, prototype, dan juga uji. Nah, di sini adalah angkanya empatis, mendefinisikan ide, prototype, dan mengujinya. Selama fase empatis, tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan pengguna dan bagaimana pengguna berpikir dan merasakan. Nah, ini melibatkan banyak kesertakan pengguna seperti melakukan survei, wawancara, dan sesi observasi, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas tentang siapa pengguna Anda dan tantangan yang akan mereka hadapi.
Nah, pada fase define, nah di sini kita akan membuat pernyataan tentang masalah yang jelas atau deskripsi kebutuhan pengguna yang ditangani oleh desain tersebut ya, berdasarkan temuan penelitian Anda. Nah, ini akan mendorong tim kita menuju tujuan yang jelas untuk desain produknya. Nah, setelah Anda menemukan masalah pengguna dan menetapkan mengapa itu dapat penting untuk dipecahkan, nah ini adalah saatnya untuk fase ide. Nah, tujuan dari ideation ini adalah untuk menghasilkan sebanyak mungkin solusi dan desain. Nah, setelah kita memiliki ide tentang bagaimana memecahkan masalah, nah, selanjutnya kita siap memasuki fase prototype. Nah, fase prototype ini adalah model awal produk yang untuk menunjukkan fungsinya. Ya, jadi setelah prototype dikembangkan, baru masuk fase testing, di mana sini kita bisa memberikan umpan balik tentang testing sebelum produk dibuat oleh para engineer dan diluncurkan ke publik ya. Nah, kita bisa menggunakan suatu umpan balik untuk membuat perubahan dan meningkatkan pada desain yang kita kembangkan sebanyak yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya ada juga mengenai Lean UX ya. Nah, proses Lean UX ini berfokus pada pengurangan waktu dan sumber daya yang terbuang dan menghasilkan produk yang dapat diterapkan segera mungkin. Prosesnya berulang, artinya tim harus memperbaharui dan membuat revisi pada produk saat mengumpulkan penelitian pengguna dan umpan balik pemangku kepentingan. Proses Lean UX dibagi menjadi 3 langkah. Artinya jelajahi masalah yang dialami pengguna dan pertimbangkan bagaimana kita dapat menyelesaikannya dengan desain. Langkah ini adalah tentang mengumpulkan penelitian sehingga kita dapat membentuk gagasan yang jelas tentang untuk siapa produk ini dan bagaimana produk ini akan membantu mereka. Nah, lalu make ini untuk mulai merancang produk dan juga membuat sketsa gambaran skeleton ataupun kerangkanya prototype, dan juga bisa membuat salah satu bentuk produk minimum yang layak atau singkatannya minimum viable product ya, untuk yang merupakan prototipe sederhana dari desain yang kita kembangkan dan dapat diuji dengan target audiens yang ditentukan. Intinya kita mempersiapkan untuk kembali memperbarui prototipe setelah kita menerima umpan balik atau feedback. Nah, selanjutnya cek. Nah, di sini cari tahu bagaimana pengguna merespon desain yang kita kembangkan. Kumpulkan feedback dari stakeholder ataupun pemangku kepentingan proyek, sesuaikan dengan desain yang kita kembangkan, dan ulangi ketiga langkah itu jika diperlukan. Nah, selanjutnya, nah ini bentuknya mulai dari think, menentukan, make, membuat dan mengembangkan, dan checking untuk mengecek hasil dari yang sudah ditentukan. Nah, ini merupakan langkah lanjut dari 5 element of UI design project. Nah, strategi di sini ini adalah lapisan paling bawah di mana kita meletakkan dasar tujuan desain, sasaran didasarkan pada kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis produk. Nah, cakupan di ini berikutnya adalah ruang lingkup, di mana kita menentukan jenis produk yang dibuat. Nah, pada titik ini kita bisa mempertimbangkan jenis fitur dan konten yang diinginkan dan sertakan dalam project. Nah, struktur di sini adalah lapisan tengah adalah struktur. Nah, ini bisa mengetahui cara mengatur desain Anda dan bagaimana Anda ingin mempengaruhi pengguna untuk berinteraksi dengan produk. Dan kerangka atau skeleton di sini adalah tata letak produk, sama seperti tata letak tulang yang membentuk kulit kita. Nah, lapisan kerja merinci cara kerja desain Anda, dan setiap kerangka pengguna tidak akan langsung melihat cara kerja di bagian dalamnya. Nah, permukaan atau surface ini lapisan atas permukaan ini mewakili tampilan produk pengguna. Permukaan mewakili antar muka yang dilihat dan berinteraksi dengan pengguna. Nah, pikirkan permukaan seperti pakaian atau hiasan yang Anda kenakan yang terlihat dari dunia luar. Nah, ada 6 prinsip yang harus Anda ingat saat menggunakan proses Lean UI UX ya. Move forward ini fokus
hanya pada elemen, fitur desain, dan menggerakkan proses desain untuk menuju tujuan tertentu. Ya, stay curious artinya dalam proses desain UI kita harus terus belajar dan harus terus meningkatkan desain kita, terus mencari feedback untuk menanggapi pilihan desain berhasil atau tidak. Test ide in the real world artinya mendorong desainer untuk menguji ide-ide mereka menggunakan prototipe, misalnya di ruang konferensi dengan penggunaan profesional. Externalize your ide artinya alih-alih memperdebatkan dan menganalisis secara internal apakah sebuah ide akan berhasil atau tidak, ubah ide Anda yang menjadi sesuatu yang fisik, yang dapat dilihat dan diuji. Selagi masih segar dalam pemikiran Anda akan mendapatkan umpan balik tentang desain pada tahap awal ketika perspektif, dan umpan balik ini sangat membantu. Reframe deliverable as outcomes, dia fokus pada pembuatan produk yang akan digunakan dan menyenangkan, yang benar-benar diinginkan dan dibutuhkan pengguna. Adalah selalu bahwa kita mendesain untuk pengguna, ya, bukan untuk memangku kepentingan project. Ya. Embrace radikal transparansi, merasa nyaman bersikap jujur dengan semua orang di dalam tim, ya, karena kita tergantung pada wawasan satu sama lainnya. Nah, dengan cara ini setiap orang dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang cara bergerak maju dan menghindari perberasan waktu dan energi. Nah, framework yang selanjutnya ini adalah double diamond. Ya, nah ini double diamond ini adalah proses UX yang lebih tradisional yang memecah desain UX menjadi dua fase utama, yaitu berlian atau diamond. Nah, penelitian dan desain setiap fase memiliki dua langkah. Ketika digabungkan ini adalah memiliki 4 langkah. Discover the problem, kumpulkan informasi tentang potensi masalah yang dihadapi oleh pengguna. Define the problem, sharing data, dan fokus pada masalah utama yang dipecahkan oleh produk Anda. Develop solution for the problem, mulai merancang produk Anda, dan sebagai pekerja yang sedang berjalan, sinilah wireframe dan tetap ikut bermain. Deliver the product, tinjau dan uji produk Anda untuk mempersiapkan versi rilisnya. Nah, double diamond lanjutannya adalah proses penelitian, research, untuk mencari permasalahan, fokus terhadap tantangan dari pengguna, mendefinisikan, mengkomunikasikan, membuat visualisasi dan inclusiveness, mengembangkan kolaborasi, dan mendeliver ke pengguna. Ada 4 prinsip dalam menginformasikan double diamond. Fokus kepada pengguna, seperti selalu pada tahapan desain UX, pengguna adalah prioritas utama. Communication, ya, artinya berkomunikasi secara visual melalui citra desain dan lengkapi teks. Anda harus yakin bahwa komunikasi desain adalah andil yang dapat diakses dan akan dipelajari lebih lanjut dari program ini. Collaborate, salah satu fitur unik dari proses double diamond adalah mendorong kolaborasi kreatif dan kreasi bersama dengan sesama anggota tim. Iterate, terimalah bahwa desain yang sedang dalam proses dan tidak akan langsung selesai. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah revisi. Dengan setiap iterasi, Anda memberikan pengalaman baru kepada pengguna. Nah, baik, itu yang bisa saya dapat sampaikan. Jadi intinya pada framework pengembangan desain UI UX bahwa iterasi atau pengulangan terus-menerus itu pasti akan selalu terjadi hingga akhirnya rancangan desain UX itu sampai final. Ya, intinya project UI UX hampir sama dengan project software development. Jadi intinya fokus kepada kebutuhan pengguna, ya, karena pengguna yang akan memastikan dan menggunakan aplikasi yang kita kembangkan. Nah, sebagai tugas pertemuan perkuliahan kali ini, saya minta rekan-rekan mahasiswa untuk membuat dan merumuskan framework apa yang digunakan dalam project pengembangan aplikasi mobile learning, terutama untuk merancang desain UI dan UX. Nanti mungkin bisa dikumpulkan di dalam spot dalam bentuk tulisan, disebutkan nama kelompoknya, dan nanti dikumpulkan di spot, ya, dan dituliskan hasil terkait untuk model framework apa yang digunakan untuk perancangan UI UX untuk pengembangan aplikasi mobile learning yang nanti dijadikan sebagai tugas besar pengganti UAS. Sekian atas materi yang bisa saya sampaikan.
Akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.